Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, makalah kaidah fikih yang berjudul Kaidah Fikih Umum atau Qawaidah Fikih Ammah dan Kaidah Fikih Khusus. Sebelum kami presentasikan hasil diskusi makalah kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Atma Wirayuda NIM 4119178, Suci Nur Khalifah NIM 4119198, dan Zidna Admin Dinana NIM 4119176. Dan pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Kaidah fikih yang umum atau Al-Qawaidah Al-Fiqhiyah Al-Ammah. Kaidah fikih yang umum dikategorikan kaidah yang bersifat umum yang tidak berhubungan langsung dengan kaidah pokok sehingga tidak dimasukkan sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok tersebut. Selain itu, kaidah ini juga bersifat umum yang tidak dapat digunakan pada semua bidang fikih, seperti muamalah, hukum keluarga, ataupun ibadah. Selain itu, kaidah kuliah juga digunakan oleh sebagian ulama untuk kaidah fikih ini. Jumlah kaidah ini sangat banyak jika dikumpulkan dari semua ulama fikih dengan redaksi yang kadang mirip satu sama lain. Nah, dan selanjutnya ada beberapa kaidah umum atau kaidah kuliah itu adalah yang pertama adalah ijtihad yang lalu tidak batal oleh ijtihad yang kemudian. Yang kedua adalah pengikut itu hukumnya mengikuti. Yang ketiga adalah pengikut tidak mandiri dalam hukum. Yang keempat adalah rela atas sesuatu, berarti rela pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu itu. Dan yang kelima adalah perbuatan wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali oleh perbuatan wajib juga. Yang keenam, perkara yang haram digunakan dan haram juga mendapatkannya. Yang ketujuh adalah apa yang haram didapatkan, haram juga memberikannya. Yang kedelapan adalah syarat isyarat menepati posisi ibarat pertanyaan yang diucapkan. Dan pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Suci Nur Khalifah NIM 4119198. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah dari PowerPoint kami. Masalah terlihat penggunaan kaidah fikih sebagai berikut. A. Masalah giro, tabungan, deposito, murabahah, jual beli saham, jual beli istisna, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, al-qard, potongan pelunasan dalam murabahah, rahan, serta rahmas. Penggunaan suatu kaidah fikih yang bersifat umum, pembiayaan mudharabah, dan pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah yang ditetapkan DSN dengan penambahan hadis tersebut. B. Masalah kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, diskon dalam murabahah, sanksi atas nasabah, mampu yang menunda-nunda pembayaran, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Ditetapkan DSN selain dengan kaidah fikih yang bersifat umum seperti pada poin juga ditambahkan dengan kaidah-kaidah lain seperti 1. Kaidah kemudian harus dihilangkan digunakan pada masalah kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sanksi atas nasabah, mampu yang menunda-nunda pembayaran. Yang kedua, di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Disebutkan pada masalah diskon dalam murabahah dan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Kemudian, fikih prioritas. Penggagas fikih prioritas ini digagas oleh seorang sarjana muslim terkemuka yakni Yusuf Al-Qaradawi. Dalam istilah Arab fikih, prioritas ini disebut fikih al-awwaliyah. Kata al-fiqh berasal dari makna pemahaman secara istilah dalam hukum Islam konvensional, bermakna ketentuan-ketentuan hukum Allah yang menyangkut perbuatan orang mukallaf. Sedangkan pengertian al-awwaliyat berupa kata benda bentuk jamak yang artinya secara bahasa melebihkan. Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan
fiqh al-awaliyat sebagai upaya meletakkan sesuatu menurut penempatannya, tidak mengakhirkan perkara yang seharusnya didahulukan atau mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, tidak meremehkan perkara yang berat dan tidak memberatkan perkara yang ringan. Kemudian, tujuan dari fikih prioritas sebagai suatu konsep dalam pemikiran hukum Islam kontemporer mempunyai tujuan untuk mengimplementasikan ketentuan agama Islam serta sudah seharusnya mempunyai seperangkat metode pengajian hukum atau istimbat al-ahkam dan juga seperangkat kaidah guna merumuskan model ijtihad fikih prioritas dan ketentuan-ketentuan agama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sidna Adnindinana. Selanjutnya adalah implementasi. Dalam aktualisasi dan implementasi pemikiran fikih prioritas Al-Qardawi dalam menyikapi kebijakan dalam problem kemanusiaan yang saat ini terjadi adalah sebagai rambu-rambu dan pertimbangan dalam menetapkan sebuah kebijakan. Fikih prioritas ini memiliki misi dan sebagai tawaran dalam menghadapi problematika kemanusiaan. Dalam pemikiran fikih prioritas yang digagas oleh Yusuf Al-Qardawi ini menunjukkan bahwa dalam penetapan hukum Islam harus mengolaborasikan antara ketetapan hukum, tujuan hukum atau maqasid syariah, dan realitas sosial. Pendekatan kebijakan pemerintah melalui kaidah hukum Islam atau fikih prioritas ini menempatkan kajian-kajian hukum Islam untuk mampu dan merespon secara berdampingan dengan kajian ilmu-ilmu yang lain. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.